Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Arfilia dengan nomor induk mahasiswa 501193074 UPBJJ Bandar Lampung. Tugas pertama mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang pertama adalah yaitu topik isu sosial politik dan sosial budaya. Saya ambil artikel berjudul Kontribusi Aspek Sosial dan Budaya dalam Aplikasi Kebijakan Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu poin yang utama adalah peran aspek sosial dan budaya dalam pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga berupaya membentuk karakter dan memperkuat nilai-nilai sosial budaya. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan nasional perlu mempertimbangkan keberagaman etnis, agama, bahasa, serta norma sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah integrasi nilai sosial dan budaya dalam kebijakan pemerintah. Kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 telah mengintegrasi berbagai elemen penting seperti pendidikan yang berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, dan inklusi sosial. Pengembangan kurikulum yang memperkenalkan nilai-nilai sosial dan budaya termasuk pendidikan karakter dan toleransi menjadi aspek fundamental dalam kebijakan ini. Yang ketiga adalah tantangan implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan pendidikan berupaya menciptakan sistem yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman budaya, masih ada tantangan yang dihadapi seperti pemerataan akses pendidikan, ketimpangan sosial, serta konflik budaya. Selanjutnya adalah yang B, keterkaitan antara sekolah dengan topik tersebut, yaitu di sekolah tempat saya bekerja, kontribusi aspek sosial dan budaya dalam kebijakan pendidikan sangat terasa, terutama dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter siswa. Sekolah kami berkomitmen untuk menerapkan prinsip inklusif dengan menerima siswa dari berbagai latar belakang etnis, agama, sosial, ekonomi. Salah satu bentuk nyatanya adalah penerapan nilai-nilai sosial budaya adalah melalui kegiatan pembiasaan di pagi hari seperti berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing, menyanyikan lagu wajib nasional, serta pembelajaran tematik yang mengedepankan budaya lokal. Di dalam kurikulum muatan lokal, kami juga memperkenalkan budaya daerah seperti seni tari, bahasa daerah, atau permainan tradisional. Hal ini menjadi upaya untuk menjaga identitas lokal sekaligus menanamkan rasa cinta tanah air pada siswa. Pendidikan karakter menjadi fokus utama kami dengan menanamkan sikap toleransi, kerjasama, saling menghargai di antara teman yang berasal dari suku, agama yang berbeda. Selanjutnya adalah kami juga menghadapi beberapa tantangan. Beberapa orang tua masih kurang memahami pentingnya keberagaman, sehingga terkadang muncul pandangan yang bias terhadap perbedaan. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya juga menjadi hambatan untuk memberikan layanan pendidikan yang setara bagi semua siswa, khususnya bagi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dalam hal ini, sekolah perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa prinsip inklusif dan keberagaman dalam kebijakan pendidikan dapat diterapkan secara maksimal. Yang selanjutnya adalah topik pendidikan berwawasan multikultural, yaitu saya ngambil topik tentang media video untuk pembelajaran keragaman budaya di lingkungan sekitar berdasarkan kearifan lokal, tradisi ngerebong untuk kelas 4 sekolah dasar. Poin penting yang di sini adalah yaitu yang pertama, yaitu mengembangkan media video pembelajaran. Penelitian menggunakan metode pengembangan EADI yang mencakup 5 tahapan, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Proses pengembangan meliputi perancangan, desain, pembuatan konten yang relevan dengan kearifan lokal, tradisi ngerebong, hingga pengembangan media video yang mengunggah minat dan edukatif. Penilaian kualitas media. Kualitas media dengan evaluasi oleh sejumlah ahli seperti ahli desain, ahli materi, ahli desain instruksional, dan ahli media pembelajaran.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa media video tersebut memenuhi kriteria dengan sangat baik dengan persentase sekitar antara 90,62% hingga 100%. Uji coba efektif. Media video yang diuji coba para siswa kelas 4 di SD Negeri 5 Menati, Denpasar. Hasil uji T menunjukkan bahwa media tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai keragaman budaya di lingkungan sekitar dengan nilai T hitung negatif 25,33, jauh lebih besar dibandingkan T tabel 1699 pada derajat kebebasan 29 dan tingkat signifikan 5%. Relevansi dengan daerah atau di sekolah saya adalah meskipun dilakukan di SD Negeri 5 Penati, konsep pengembangan media video berbasis kearifan lokal dapat diadaptasi dan diterapkan di sekolah-sekolah lain termasuk di wilayah sekolah tempat saya. Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran tidak hanya memperkaya materi saja, tetapi juga membangun rasa cinta tanah air serta bangga terhadap budaya lokal di kalangan peserta didik. Selanjutnya, jika di daerah saya terdapat tradisi budaya khas untuk mengembangkan media pembelajaran dalam menampilkan tradisi tersebut untuk dapat meningkatkan keterlibatan siswa, ini juga dapat membantu memahami, menghargai keberagaman budaya Indonesia. Sebagai contoh adalah di daerah tempat saya, yaitu memiliki tradisi seperti tari tradisional, upacara adat, atau cerita rakyat. Media pembelajaran yang mengangkat elemen-elemen tersebut dapat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai budaya dan sosial kepada siswa. Pendekatan ini sejauh dengan penelitian lain menunjukkan bahwa media berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah bagaimana kaitannya dengan pekerjaan atau yang terjadi di sekolah saya. Di sekolah tempat saya mengajar, khususnya di SD Negeri 6 Bandarjaya yang letaknya di daerah Bandarjaya, Lampung Tengah, kami memiliki kekayaan budaya lokal yang sangat berkompetens untuk mengintegrasikan dalam proses pembelajaran. Misalnya seni tari, kerajinan lidah yang dipadukan dengan sulam usus atau sulam tapis. Namun saat ini pembelajaran masih mengandalkan buku teks di media konvensional dalam bentuk sepenuhnya mengangkat kearifan lokal secara optimal. Melihat ini, artikel yang berisi tentang kearifan lokal, pendekatan yang menggunakan media video tentang tradisi kerebong sangat relevan untuk diterapkan dan menggunakan model pengembangan ADI. Kami dapat merancang media serupa yang menampilkan budaya khas daerah kami. Sebagian besar dari materi keragaman budaya dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah tahapan analisis, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan siswa dalam materi yang berkaitan dengan budaya lokal. Yang kedua yaitu desain dan pengembangan, yaitu membuat storyboard dan konten video yang menampilkan proses upacara adat lokal atau kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat. Yang keempat adalah tahap implementasi, menyajikan video dalam pembelajaran baik secara daring maupun luring. Yang selanjutnya adalah tahap evaluasi, yaitu mengukur efektivitas media dalam meningkatkan pemahaman siswa. Manfaat yang dapat kita ambil di sini yaitu dalam pendekatan ini, yang pertama adalah meningkatkan ketertarikan siswa pada pembelajaran karena mereka dapat terlibat langsung budaya yang akrab dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya adalah menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air, khususnya terhadap daerah-daerah asal mereka berada. Yang selanjutnya menjadi sarana pembelajaran budaya lokal, karena siswa belajar sekaligus berperan dalam proses pengenalan budaya mereka. Yang selanjutnya adalah yang nomor 3, yaitu dengan artikel topik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Saya ambil artikel berjudul pengembangan alat evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini yaitu artikel ini mengupas tuntas tentang pengembangan alat evaluasi pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan aplikasi Quizizz untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 tingkat SMK.
Tujuannya adalah penelitian ini menciptakan media evaluasi yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan tren teknologi pendidikan saat ini. Quizzes sebagai aplikasi berbasis permainan dapat diakses secara online, memungkinkan interaksi antar guru dan siswa dalam bentuk kuis langsung maupun latihan mandiri. Selanjutnya adalah tentang kaitannya dengan pekerjaan di sekolah, yaitu yang pertama, di sekolah tempat saya mengajar, proses evaluasi pembelajaran masih banyak dilakukan secara manual, menggunakan kertas dan tes tertulis. Meskipun siswa sudah terbiasa dengan perangkat pembelajaran digital seperti ponsel pintar dan laptop, pemanfaatan perangkat tersebut dalam kegiatan pembelajaran, khususnya evaluasi, masih sangat terbatas. Mengingat hasil penelitian yang ada, saya percaya bahwa menggunakan quizzes bisa menjadikan solusi yang relevan dan praktis untuk diterapkan di sekolah kami. Quizzes tidak hanya membuat evaluasi menjadi lebih menarik dan menyenangkan, tetapi juga dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dan termotivasi dalam belajar. Dengan pendekatan berbasis game dan fitur kompetitif yang ditawarkan, siswa bisa merasa lebih tertantang sekaligus menikmati proses pembelajaran mereka. Selain itu, guru juga akan terbantu karena tidak perlu memeriksa satu persatu hasil ujian secara manual, mengingat sistem secara otomatis memberikan rekapitulasi nilai dan analisis jawaban. Oleh karena itu, dalam penerapan aplikasi seperti quizzes di sekolah saya bisa menjadi langkah maju dalam mendukung pembelajaran yang lebih luas, lebih modern, lebih efisien, dan disukai oleh siswa. Yang keempat adalah jurnal yang terindeks Scopus. Saya ambil tentang pendidikan berwawasan multikultural, yaitu dengan judul Literasi Buku Teks untuk Meningkatkan Pemahaman Multikultural Siswa. Dalam artikel ini, yaitu dengan media pembelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila multikultural kepada siswa melalui studi literatur dan analisis konten. Artikel ini menyoroti peran buku teks dalam mengintegrasikan sebagai nilai inti multikultural, termasuk penghargaan terhadap keberagaman budaya, pengakuan dan hak asasi manusia, serta tanggung jawab sosial dalam lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar buku teks yang dianalisis sudah memuat nilai-nilai tersebut, terutama dalam hal pengakuan terhadap keberagaman budaya yang muncul secara dominan. Namun, terdapat beberapa aspek multikultural yang masih kurang terwakili, seperti perbedaan agama, bahaya diskriminasi, dan proses demokrasi yang menunjukkan bahwa meskipun buku teks memiliki potensi besar sebagai sumber literasi multikultural, masih perlu mengembangkan materi yang lebih inklusif dan komprehensif. Selanjutnya, artikel ini juga menekankan peran guru dalam memanfaatkan buku teks secara optimal untuk membangun pemahaman siswa terhadap keberagaman budaya dan menumbuhkan sikap toleransi serta penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, literasi buku teks yang mengandung muatan multikultural menjadi kunci dalam membentuk karakter siswa yang mampu hidup harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.